Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Para hadirin jamaah pengajian Sabtu pagi di Masjid Rumah Dinas Gubernur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak hentinya senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Di pagi hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat pada kita. Ada saudara-saudara kita yang beberapa hari yang lalu mungkin rumahnya kena banjir. Ada yang sampai hari ini belum mengalir air pump ke rumahnya. Nah, tentunya kita bersyukur Allah masih ringankan langkah kita berhadir di majelis ini. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita, insyaallah kita semua tergolong umat baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan dalam undangan kajian kita, hari ini kita akan mengupas tafsir Quran surah Fussilat ayat 30 hingga ayat ke-33. Di mana kita berikan tema besar untuk kajian hari ini terkait keutamaan istiqamah. Tentunya sebelum kita memulai, sebagaimana biasa kita mintakan perwakilan dari jamaah yang ada untuk membuka surah Fussilat ayat 30 hingga ayat 33. Dipersilakan.
Silakan salah seorang perwakilan membacakan terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka menentukan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijadikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh pada Allah yang mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, telah kita simak tadi bersama 4 ayat yang dibacakan mulai dari ayat ke 30 hingga ayat ke 33, ayat yang menggambarkan kepada kita tentang keutamaan istiqamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sebelum kita masuk kepada tafsiran ayat, mungkin kita perlu bertanya terlebih dahulu, apa sebenarnya arti istiqamah? Sebagian orang ketika disebutkan kata istiqamah, yang terbayang istiqomah itu diidentikan dengan konsisten. Sebenarnya pengertian istiqomah dengan konsisten tidaklah tepat sepenuhnya. Kenapa? Karena konsisten tidak menunjukkan esensi dari istiqomah itu sendiri. Istiqomah sebenarnya doa yang kita panjatkan ketika kita sholat sehari semalam. Ada 5 waktu sholat fardu, ada 17 rakaat sholat fardu yang kita kerjakan sehari semalam. Di tiap rakaat, tanpa kita sadari, kita semua memohonkan kepada Allah apa yang kita sebut dengan istiqomah tadi. Di mana ungkapan istiqomah dalam doa kita? Dalam kata-kata bacaan doa di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah, tunjuki kami, bimbing kami, hantarkan kami agar kami menapaki jalan yang lurus. Para hadirin sekalian, kalau kita ingin artikan dengan sederhana, istiqomah ini sama artinya dengan menapaki jalan yang lurus. Itulah makna istiqomah. Jadi kata istiqomah diambil dari akar kata yang sama dengan kata mustaqim. Kalau ada 2 titik, kita ingin hubungkan kedua titik tadi dengan garis, maka garis yang paling lurus adalah garis yang paling pendek menghubungkan 2 titik. Ya, ada 2 titik kanan kiri. Kalau kita mau hubungkan 2 titik tadi, maka garis yang paling pendek adalah garis yang lurus menghubungkan kedua titik tersebut. Kalau kita mau panjang, bisa aja keliling sana sini dan sini, ya, putar-putar sampai juga ke titik itu. Nah, siratal mustaqim itu adalah jalan paling pendek, jalan paling singkat yang bisa menghantarkan kita sebagai hamba untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Intisari dalam beragama itu adalah istiqomah. Kalau seorang sholat, baru dikatakan dia mendirikan sholat kalau sholatnya itu istiqomah. Artinya dia sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, besoknya dia sholat lagi. Kalau kira-kira sholatnya musiman, ya. Kapan tren sholat, ikut sholat. Begitu nggak tren lagi, nggak sholat dia. Apakah dikatakan orang yang demikian orang yang menegakkan sholat? Tentu tidak. Jadi sebagaimana tadi tiap sholat kita minta, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Sebenarnya intisari dari istiqomah, bagaimana setelah Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Nabi dan Rasul yang memberikan petunjuk kepada kita bagaimana aturan-aturan agama. Istiqomah maknanya adalah mematuhi panduan dan garis yang Allah ajarkan pada kita supaya kita tetap berada di atas jalan yang lurus. Makanya istiqomah itu juga sering diartikan dengan keteguhan hati. Kalau orang mau menapaki satu jalan dan tetap istiqomah di jalan itu, ini kalau dia nggak punya hati yang teguh, niat yang mantap, tekad yang kuat, kira-kira mudah nggak? Enggak. Karena kadang-kadang ada penghalang kita untuk tetap berada di atas jalan yang lurus. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau cerita faktor internal, ya nafsu manusia. Kadang-kadang terasa malas lah. Dan tiap orang tanpa terkecuali, kata Rasulullah, akan berlalu dalam kehidupan kita momen-momen yang disebut dalam hadis Nabi dikatakan masa futur. Futur itu apa? Masa seperti gak ada gairah. Tahu ada ngaji hari ini, tapi gak gairah untuk pergi. Tahu ada acara taklim di sana, tapi gak ada gairah. Tahu ada penggalangan dana untuk Palestina atau untuk amal-amal lain, tapi seperti gak ada semangat untuk melakukannya. Setiap orang dalam hidupnya pasti akan mengalami itu. Nah, tetapi tentunya bagaimana ketika kita mengkaji tentang topik mengenai istiqomah ini, diharapkan hati kita lebih kukuh, tekad kita makin kuat untuk tetap menapaki jalan yang lurus. Itulah siratal mustaqim. Ibu-ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang tadi dibacakan mengawali firman-Nya dengan mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Jadi bagian pertama dari kelompok yang Allah ceritakan dalam ayat ini, kelompok yang dengan penuh keyakinan, dengan penuh tekad, dengan penuh keberanian mengatakan kepada orang banyak, Tuhan kami adalah Allah. Para hadirin sekalian, mengatakan apa yang kita imani di waktu-waktu tertentu mungkin mudah, tapi di waktu-waktu yang lain, bahkan apa yang kita yakini benar, belum tentu kita berani untuk mengungkapkannya. Kita tahu Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan rezeki untuk kita. Kita tahu tidak ada satu benda pun di alam semesta ini bergerak kecuali dia bisa bergerak karena izinnya Allah. Tapi apa yang kita imani dan yakini ini belum tentu mudah untuk kita
ucapkan. Makanya syarat pertama dari keimanan apa? Iqrarun bil lisan. Baru dikatakan orang beriman kalau apa yang diyakininya itu berani diomongkannya. Makanya kenapa pintu masuk pertama kita sebagai muslim, kalau orang sudah sempat mengagama lain harus bersyahadat dulu. Apa nggak cukup dalam hati aja? Saya kan udah beriman. Tidak. Pernyataan kita, aku beriman. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah pintu, dengannya kita masuk. Karena iman itu bukan hanya apa yang diyakini dalam hati, tapi perlu diikrarkan dengan lisan. Jadi Allah berkata, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Jadi unsur penting dari keimanan bukan hanya apa yang tersimpan dalam hati, tapi perlu dilafalkan, disampaikan, diikrarkan, dipersaksikan kepada orang banyak. Kenapa? Karena aspek keimanan itu gak boleh 99,9% tidak. Aspek keimanan harus dibangun di atas pondasi 100%. Kurang 1% aja ini dianggap imannya belum sempurna. Maka kalau kita sudah yakin, kita gak ada masalah untuk mengatakan. Nah, walaupun saya katakan tadi dalam kondisi-kondisi tertentu orang mengatakan dirinya beriman, itu bisa membawa dirinya pada konsekuensi yang gak kecil. Dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah, keluarga yang isinya syahid semua. Ayahnya namanya Yasir, istrinya namanya Sumayyah, anaknya namanya Ammar. Sang ayah disiksa karena statusnya sebagai budak. Disiksa. Disuruh untuk murtad. Tapi kemudian sang ayah tidak mau merelakan akhiratnya hanya demi keselamatan dunia yang semu. Akhirnya dia pun dibunuh. Istrinya di sebelah begitu juga. Disiksa hingga akhirnya kemaluannya ditusuk bahkan. Meninggal sang ayah, meninggal sang ibu, tinggallah putranya yang masih kecil juga tak lepas dari siksa. Disiksa, tapi sang anak tak tahan lagi dengan siksa itu. Akhirnya ketika ditanya, apakah kau bersaksi Tuhanmu Lata wal Uzza? Kau bersaksi kau telah keluar dari Islam? Karena gak tahan lagi si anak itu dengan siksaan. Apa kata Ammar bin Yasir? Aku bersaksi aku udah kafir terhadap apa yang dibawa Muhammad. Akhirnya dengan kata-katanya itu Ammar dilepaskan, bahkan tak lagi disiksa. Tapi apa yang terjadi? Mengucapkan kata-kata untuk menghindari sebuah penyiksaan mungkin kesannya mudah. Yang terjadi adalah pergolakan dalam hati Ammar. Gak tenang dia. Akhirnya setelah mengucapkan kata-kata aku kafir, dia datang menjumpai Rasul. Wahai Rasulullah, apa yang terjadi padamu Ammar? Tadi aku disiksa, ayah makku meninggal. Tak tahan aku dengan siksa itu, maka aku ucapkan kata-kata kekufuran. Nabi kemudian bertanya, Ammar, bagaimana kau dapati hatimu? Hatimu masih yakin gak Allah itu adalah Allah, pencipta, pemilik alam semesta, satu-satunya yang berhak untuk disembah? Hatiku masih penuh keimanan wahai Rasulullah. Apa kata Nabi setelah itu? Rasulullah katakan kepada Ammar, kalau nanti kau disiksa lagi, ulang lagi cakap tadi. Jadi dalam agama ada rukhsah, ada keringanan.
Kalau kita dalam kondisi terdesak, bisa membahayakan agama kita, dan kita tak sanggup selama hati masih meyakini Allah adalah Tuhan yang Esa, satu-satunya yang disembah. Ada ayat membolehkan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tapi dalam kondisi normal, tuntutan kepada kita semua sebagai orang yang beriman, innal ladzina qalu rabbunallah. Orang beriman itu apa? Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tapi apakah cukup cuman omong-omong Islam? Cuman ngomong saja cukup enggak? Tidak, ibu-ibu sekalian. Makanya dalam kelanjutan ayat dikatakan summastaqamu. Summastaqamu. Mengucapkan aku beriman itu mudah. Kira-kira sulit enggak mengucapkan aku beriman? Saya kira kalau ada 2 miliar muslim yang ada di muka bumi saat ini, apalah susahnya mengucapkan aku beriman? Beriman kalau sekedar dalam tataran ucapan, nggak ada yang sulit. Tapi yang Allah minta dan tuntut dari kita adalah setelah kau ikrarkan, setelah kau sebutkan, harus ada konsekuensinya. Apa itu? Summastaqamu. Teguhlah engkau di atas keimanan yang kau yakini, di atas keimanan yang kau sampaikan. Dengan apa? Buktikan kebenaran iman yang telah engkau buat tadi. Nah, ini menunjukkan kepada kita, bercerita tentang istiqomah ini adalah tahapan selanjutnya kalau kita sudah beriman. Kalau ada orang nggak beriman, kita ceramah istiqomah, cocok nggak? Nggak cocok. Ya. Jadi kalau udah cerita istiqomah, ini cerita naik level. Cerita bab berikutnya. Setelah kita masuki Islam ini dengan keimanan, dengan keyakinan, dengan kepercayaan yang kuat, maka cobalah pelihara keimanan dan keyakinan itu untuk melangkah kepada tahapan berikutnya. Apa itu? Summastaqamu. Makanya ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala gunakan kata summa. Summa dalam bahasa Arab namanya harfut tarahi. Kata-kata yang menunjukkan tahapan berikutnya. Kita artikan kemudian. Kalau kata kemudian berarti setelah iman itu kokoh, iman itu kuat, iman itu mantap dalam hati, tahap berikutnya apa? Bukan sekedar ngomong lagi. Tahapan pembuktian iman berikutnya adalah istiqamah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sejalan dengan apa yang disampaikan Allah dalam ayat ini, ada sebuah riwayat diceritakan kepada kita, datang seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjumpai Nabi. Sahabat itu minta sama Nabi untuk diberikan pesan. Ya Rasulullah, ausini wala tutin. Nabi, tolong berikan untukku satu pesan yang singkat, jangan panjang-panjang. Dan inilah kebiasaan para sahabat Rasulullah. Kalau jumpa Nabi, minta, apa kira-kira pesan untukku Rasulullah? Ini perlu kita budayakan. Kalau kita jumpa dengan teman kita, dengan saudara kita, apa kira-kira pesanmu? Nasihat untukku apa? Karena apalah nilai kumpul-kumpul kalau kita tidak saling mendekatkan diri kita lewat persaudaraan dan pertemanan yang kita jalin ini untuk makin dekat kepada Allah. Salah satu bentuk wujud pertemanan karena Allah, setiap berjumpa ada watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kalau nampak kawan lagi dapat musibah,
mati air pump di rumahnya, sabar-sabar kita kuatkan dia. Kalau jumpa kawan nampak ada perkataannya kurang tepat, ada perbuatannya kurang layak, maka kita sampaikan pesan, nasihat kepada dia. Nah, apa kata Rasulullah kepada sahabat yang tadi minta pesan? Nabi menjawab, "Qul amantu billah sumastaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu, kata Nabi. Jadi inti Islam apa? Setelah kita beriman, kita nyatakan keimanan kita mantapkan iman ini. Tahapan berikutnya, kita jaga iman itu lewat istiqomah. Namun yang menarik adalah respon sahabat yang tadi bertanya. Setelah dia dengar jawaban Nabi, sahabat itu mikir agak panjang. Dijawab lagi, "Rasul, bagaimana kalau aku tak mampu untuk istiqomah?" "Rasul, kau pesankan kepadaku tadi untuk istiqomah setelah beriman. Gimana kalau aku tak mampu istiqomah?" Di momen itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat itu, "Idzan ista'idda lil bala." Kalau kau tak mampu rupanya untuk istiqomah, maka siap-siaplah engkau menghadapi ujian dan cobaan yang datangnya dari Allah. Jadi, jamaah rahimakumullah, dalam hidup ini kan kehidupan kita itu tidak lempang-lempang saja. Kadang datang nikmat, kadang datang musibah. Datang nikmat itu juga ujian bagi kita. Pandai bersabar enggak? Di saat uang dan penghasilan lagi banyak, kita ingat Allah enggak? Di saat kesehatan kita prima, usia kita muda, kita masih kuat melakukan banyak hal. Kira-kira di momen kita merasa nyaman tadi, kita masih ingat Allah enggak? Atau justru sebaliknya, di saat kehidupan kita sedang lempang, aman, gak ada rintangan dan masalah, justru disitulah ujian keistiqomahan yang paling besar. Ujian istiqomah kapan? Bukan waktu susah, bukan lagi sempit, bukan lagi sakit. Justru tantangan istiqomah itu di saat hidup kita terkesan gak ada masalahnya. Rumah tangga sama suami, komunikasi bagus, ada kesetiaan, ada keharmonisan. Tapi ingat gak kita, yang menyatukan dua hati tadi, itu kan semuanya datang dari Allah. Allah yang buat hubungan komunikasi itu lancar. Peran siapa itu? Peran Allah. Tapi sering sekali, justru di saat hidup kita sedang enak-enaknya, kita justru melonggarkan komitmen untuk istiqomah. Maka yang terjadi tadi, kata Rasulullah, kalau kau nggak bisa istiqomah di saat hidupmu sedang enak-enaknya, sedang lancar-lancarnya, sedang terbuka pintu-pintu kesenangan dunia padamu, maka Nabi berkata, siap-siaplah kalau kau tak bisa istiqomah, kau akan menghadapi ujian dan cobaan. Kadang-kadang ujian cobaan itu apa? Pada kesehatan kita. Mulai sakit, badannya tidak sepit sebelumnya, mulai diuji dari penghasilan dan pendapatan, bisnisnya nggak berjalan sebagaimana sedia kala. Boleh jadi diuji kita, kehilangan orang-orang terdekat, meninggal orang tua, meninggal ini, meninggal itu. Ini semua ujian. Nah, kalau dipikir kembali, kenapalah Allah kasih ujian untuk kita? Tujuannya adalah supaya ngajak kita balik kepada siratal mustaqim tadi. Karena manusia di momen-momen sulit merasakan kebutuhan kepada Allah lebih kuat
dibandingkan ketika kita sedang senang dan gak ada masalah. Di saat ada sakit di situ, ringan kita bangun malam sholat tahajud. Di saat ada problem utang yang mau jatuh tempo, ini belum tahu bayarnya pakai apa ini. Justru kadang-kadang begitu khusyuk kita melantunkan doa-doa di setiap sujud kita. Tapi di saat masalah itu selesai, terkesan kok longgar balik istiqomah ini. Jadi seperti yang sering saya istilahkan, manusia itu dua model. Ketika Allah uji kita dengan banyak ujian, jangan pernah keluhkan ujian itu, karena itu sebenarnya penghantar pesan yang Allah kirimkan dalam hidupmu supaya kita balik menapaki jalan istiqomah. Seperti yang sering saya bilang ibu-ibu, kalau seorang pasien datang ke dokter, dokter setelah mendiagnosa penyakit dinilai penyakitnya ini masih mungkin sembuh, maka dokternya kita lihat terkesan begitu cerewet. Bu, ini obatnya tepat waktu minum ya. Pantang makan ini, pantang makan ini. Kalau ada kendala 3 hari belum nampak, balik lagi kemari. Cerewet ya. Tapi bayangkan perlakuan dokter kepada pasien yang datang ketika didiagnosa, ketahuan ini sudah pasien kanker stadium 4. Ya. Ketika dia nanya, apa pantangan bu dokter? Gak apa-apa bu, makan aja apa aja katanya. Loh, kenapa yang satu dilarang makan, yang satu terserah makan? Ini sama seperti ibu-ibu. Kita lihat, begitu kita orang-orang beriman menyimpang sedikit dari jalan Allah, langsung turun teguran dari Allah. Di tempat yang lain, kita katakan loh, di sana orang seks bebas terang-terangan, kok nggak turun azab Allah misalnya. Orang buat begini, buat begitu, kok Allah nggak tegur? Sedangkan untuk kita kok banyak teguran. Ini maknanya apa? Allah masih melihat ada potensi kebaikan dan peluang kita kembali istiqomah lewat ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi ini makna innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Istiqamah, komitmen kita tetap menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Dan begitu kita sedikit melonggarkan komitmen kita terhadap aturan Allah, disitulah Allah kirimkan pada kita ujian demi ujian yang tanpa kita sadari sebenarnya itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, membawa pesan dari Allah kepada kita bahwasanya apa? Aku merindukanmu untuk kembali menapaki jalan lurus untuk sampai kepadaku. Makanya ibu-ibu, setelah kita tinggalkan istiqomah, dapat ujian, kita balik istiqomah, alhamdulillah Allah akan tetap berikan jalan itu. Tapi kalau sudah ditegur dengan ujian, tetap kita tak istiqomah, apa yang terjadi? Barulah masuk tahapan berikutnya yang Allah istilahkan dengan istidraj. Udah dikasih ujian, nggak sadar juga, ya udahlah, Allah bukakan pintu kenikmatan dunia kembali kepada orang yang bersangkutan, walaupun dia nggak sholat, walaupun dia nggak pernah melakukan apa yang diperintahkan Allah, walaupun dia melanggar semua larangan-larangan Allah, makin diharamkan, makin dikerjakannya. Tapi kok dikerjakannya? Karena Allah seakan-akan apa? Sudah tutup mata, udah biar aja lah, biar saja. Peluang orang yang demikian untuk istiqamah seakan-akan sudah tertutup. Nah, untuk itu ayat yang tadi menggambarkan kepada kita ujian terberat apa? Pertama, ujian tatkala kita sudah mengukuhkan iman dan mulai menapaki tahapan untuk terus teguh hati kita menjalankan agama.
Saya sering istilahkan begini Bu, kalau kita umpamakan seorang bawa mobil di jalan yang terjal, sebelah kanan ada jurang, sebelah kiri ada jurang juga, jalannya lurus. Kira-kira kalau kita menapaki jalan yang lurus, kanan kiri jurang, apa yang terjadi? Kita harus fokus gimana tetap berada di tengah, jangan sampai bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan. Nah, tapi ada dua model manusia yang mungkin masuk jurang. Pertama Pak, orang yang menggerakkan kendali kendaraannya dengan ekstrim. Kadang-kadang dia belok kanan tajam, kadang-kadang dia belok kiri tajam. Sehingga gara-gara belokan kendali tadi, yang terjadi apa? Mobilnya pun masuk jurang. Belokan ekstrim tajam ini, itulah ibarat dosa-dosa besar yang kita kerjakan dalam hidup. Dosa besar itu musuh istiqomah yang paling berat. Musuh istiqomah berapa? Dosa besar. Karena dosa besar itu nggak bisa dihapus sekedar berzikir, sekedar istighfar, tidak. Dosa besar hanya dapat dihapuskan lewat taubatan nasuha. Betul-betul kita sesali, betul-betul kuatkan hati lagi. Ya Allah, nggak akan kuulang apa yang kubuat sebelumnya. Ya Allah, aku komit takkan jatuh kepada lubang yang sama 2 kali. Barulah dianggap dosa besar ditutup dan diampuni Allah. Itu namanya maghfirah. Tapi ada model kedua, orang yang mungkin masuk jurang juga. Orang yang mungkin kendalinya itu tampak lurus, cuman setirnya itu mungkin beloknya hanya sekian derajat saja. Tapi kalau setir yang miring tadi hanya sekian derajat, terus menerus dibiarkan kemiringan itu tanpa dibetulkan kembali ke posisi semula, apa yang terjadi? Pelan tapi pasti kita masuk jurang juga. Ya, itulah perumpamaan dosa kecil. Jadi dosa kecil itu ibarat kita bawa mobil, setirnya agak miring ke kanan atau ke kiri, hanya mungkin beberapa derajat. Tapi apa yang terjadi? Walaupun menyimpangnya sedikit saja, kalau konsisten tidak kita benahi kepada posisi yang semula, mobil akan jalan miring, pelan tapi pasti akhirnya jatuh juga ke jurang. Makanya paling berat tantangan istiqomah itu ada pada apa? Dosa kecil. Rata-rata orang kalau dosa besar, nggak boleh ngerjain dosa besar. Apakah mabuk, apakah pakai sihir, apakah syirik, apakah bunuh orang, insya Allah kita akan Allah jaga dari jatuh kepada dosa-dosa besar. Tapi dosa kecil ini kan kadang-kadang kita anggap sepele. Ya dosa kecil aja kok, gak apa-apanya itu, istighfar nanti. Tapi dosa kecil yang kesannya justru kita benarkan, inilah kerikil yang paling utama membuat kita tergelincir di jalan istiqomah. Makanya dikatakan oleh para ulama, tidak ada dosa besar selama kita senantiasa beristighfar, dan tidak ada dosa kecil kalau yang kecil itu terus menerus kita ulang dan kita kerjakan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bercerita tentang summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah itu dalam pandangan ulama ada 3 label. Label pertama, istiqomah diawali dari istiqamahnya lidah. Ini sesuai dengan hadis Nabi, la yastaqimu imanul mar'i hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqim lisanuhu.
Iman seseorang tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah. Hati seseorang tak akan istiqomah sampai lidahnya istiqomah. Jadi istiqomahnya lidah itu bagaimana ibu-ibu? Pertama, istiqomahnya lidah, gimana kita latih lidah kita ini tidak melakukan maksiat yang dikerjakan lidah. Kalau dalam pandangan Imam Ghazali, dari semua anggota tubuh manusia, yang paling banyak tipe dosanya lidah ini. Lidah yang tak bertulang ini, inilah yang paling banyak bentuk dosanya. Mulai dari bohong, mulai dari fitnah, mulai dari ghibah, mulai dari mengadu domba, mulai dari beragam bentuk menghina, ya, memburuk-burukkan, dan semua bentuk-bentuk dosa lidah. Makanya istiqomah diawali, pastikan jangan kau berucap sesuatu yang berbeda dari apa yang kau perbuat. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kau katakan apa yang tak kau perbuat? Kata Allah, sungguh besar murka Allah, kau melakukan apa yang kau tak buat. Kau mengatakan apa yang tak kau buat. Nah, kadang-kadang masalahnya ini pula jurus utama politisi, ya kan? Kalau politisi pandai gak ngomong apa yang gak dibuat. Tapi dalam agama itulah penghalang utama istiqomah. Kalau kita buat A tapi kita bilang B, atau kita ucapkan janji A tapi yang kita buat adalah yang C, ini perkara pertama penghalang kita untuk istiqomah. Jadi orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah lisannya. Istiqomah lisannya. Kemudian yang kedua, istiqomah perbuatannya. Jadi ucapan harus istiqomah, perbuatan harus istiqomah. Antara yang kita ucap sejalan dengan apa yang kita buat. Tapi tataran istiqomah yang paling berat ibu-ibu, bukan istiqomah lisan, bukan istiqomah anggota tubuh, tapi istiqomahnya hati dalam bentuk istiqomahnya niat. Jadi tidak ada satupun perbuatan yang kita kerjakan pasti ada motifnya dalam hati kita. Pendorong kita makan apa? Pendorong kita hadir ke masjid apa? Pendorong kita baca buku apa? Pendorong kita kasih bantuan untuk orang apa? Ketika hati sudah istiqomah, maka apapun yang kita kerjakan niatnya adalah untuk Allah. Dan inilah yang membuat, ya, kalau segalanya kita niatkan untuk Allah, maka orang yang istiqomah itu nggak akan pernah capek. Kenapa manusia capek? Ketika dia niatkan untuk selain Allah. Kita buat sesuatu supaya dipuji, rupanya nggak dipuji juga. Terasa capek kali pun kerja nggak dipuji juga. Oke? Tapi kalau kita niatkan segalanya untuk Allah, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan semua amal kebaikan yang dibuat oleh hamba-hambanya. Jadi nggak ada kata lelah. Kenapa? Semua lelahmu terbayarkan di sisi Allah. Dalam bentuk ketenangan hati, kebahagiaan jiwa, semua terbayarkan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, lantas Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalau kita sudah mampu istiqomah lidahnya, istiqomah anggota badannya, istiqomah hatinya, dikatakan tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turunlah malaikat kepada mereka. Ini kan luar biasa. Malaikat turun menyapa orang-orang yang beriman. Ibu-ibu sekalian, interaksi malaikat dengan kita ini kadang-kadang interaksi yang kita sadari, ada juga interaksi yang tidak kita sadari. Gimana interaksi malaikat yang kita sadari?
Kadang-kadang di saat muncul pikiran dan niat jahat, di sisi lain muncul pula pikiran yang baik. Ini berarti sedang bersaing antara setan dengan malaikat. Di saat setan membisikkan Victor, pikiran kotor. Di saat setan membisikkan niat-niat buruk untuk kita kerjakan, tiba-tiba kita mikir, janganlah begitu, bagus ku buat begini saja. Kalau setan punya yang namanya was-was, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisikkan yang buruk-buruk pada manusia, maka malaikat interaksinya yang bisa kita rasakan dalam bentuk ilham, seperti muncul pikiran, bisikan baik, inspirasi yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Ya tentunya malaikat gak langsung ngomong pada kita. Malaikat hanya berinteraksi langsung dengan wujud jelmaan hanya kepada manusia-manusia pilihan Allah. Enggak kepada semua manusia. Kepada Nabi dan Rasul, malaikat turun. Kadang-kadang bukan Nabi, bukan Rasul, tapi malaikat datang juga. Seperti apa? Pada Maryam. Maryam bukan Nabi, tapi datang malaikat dalam wujud laki-laki masuk ke kamar Maryam. Maryam ketakutan. Kok bisa masuk pula laki-laki ke kamarku? Jangan kau dekati aku. Gak ada satupun laki-laki yang pernah menyentuhku. Tiba-tiba pemuda itu mengatakan, aku adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan kabar gembira. Berarti malaikat datang. Nah, ayat ini mengatakan akan turun malaikat kepada orang beriman. Kita nggak bayangkan malaikat ngomong sama kita langsung. Tapi maknanya di sini apa? Malaikat memberikan ilham kepada kita, orang-orang yang beriman dan istiqamah. Apa yang dikatakan malaikat? 3 pesan. Allah takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Apa pesan malaikat yang pertama? Jangan kau takut. Jadi orang yang istiqomah, buah istiqomah yang pertama yang kita petik apa ibu-ibu? Kalau kita istiqomah, hidup ini kita jalani tanpa ada rasa takut. Pengertian nggak ada rasa takut di sini bukan berarti nggak ada takut sama sekali, tidak. Yang namanya manusia normal ya ada kekhawatiran kita. Abu Bakar saja ketika bersembunyi dalam gua bersama Rasulullah, nampak pembunuh bayaran dari sela-sela batu mengelilingi gua itu. Ketakutan Abu Bakar. Padahal Abu Bakar imannya itu kuat sekali. Tapi setakut-takutnya kita, di sebuah momen kita meyakini kalau Allah belum takdirkan keburukan itu menimpaku, takkan menimpa. Itu yang kita yakini. Ya kadang-kadang zaman sekarang ini kalau kita lihatlah ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dari perkembangan yang ada, saya yakin semua orang tua yang waras, yang berpikir normal, ya pasti nengok kondisi yang ada kekhawatiran, ada rasa takut menyikapi masa depan. Tapi bukan berarti dengan melihat kondisi yang nampak itu kita justru semuanya seperti hilang harapan. Tidak. Karena kita mengatakan apapun yang Allah izinkan untuk terjadi, sepandai-pandainya manusia membuat rekayasa, lebih hebat lagi rekayasanya Allah. Lebih hebatnya lagi rekayasanya Allah. Sehingga Allah takhaf. Wajar orang belum menikah membayangkan setelah nikah gimana. Ada ketakutan nggak? Ada. Normal. Orang ketika masih kerja membayangkan sekian tahun lagi pensiun. Ada nggak rasa takut? Ada. Tapi tentunya orang yang istiqomah sedikit pun tidak mungkin dia berprasangka buruk sama Allah. Dalam pengertian apa? Ya, Allah telantarkan kau setelah pensiun. Nggak mungkin.
Ya, Allah akan telantarkan. Sebagaimana Allah berikan kepada kita rezeki saat ini, kalau tetap kita istiqomah, rezeki yang sama tetap Allah hantarkan pada kita. Jangan pikir caranya, karena Allah lah yang membuat caranya. Ini makna Allah takhafu. Yang kedua apa? Jangan sedih. Ibu-ibu, ketakutan itu selalu berkaitan dengan apa yang belum terjadi. Selalu ketakutan itu terkait masa depan. Tapi kesedihan selalu berkaitan dengan masa lalu. Ibarat bahasa sekarang, sedih itu gagal move on katanya. Sedih dia, mikirin terus, kenapalah kejadian begini, kenapalah begitu. Bahkan tak jarang orang-orang yang hatinya tak istiqomah di atas jalan Allah, ini muncul kata-kata yang tak ada dalam kamus orang beriman. Kata-kata seperti apa? Kenapalah si Fulan lah yang bawa mobil. Kalau bukan dia yang bawa mobil, mungkin gak kecelakaan. Kenapalah ketika kecelakaan dibawa ke rumah sakit itu. Kalau dibawa ke rumah sakit lain, mungkin masih hidup. Sering gak kata-kata seperti itu muncul dalam ucapan orang-orang? Sering sekali. Seakan-akan kita menunjukkan, aku gak terima apa yang sudah Allah tetapkan ini. Kalau begini, mungkin gak begini. Tapi orang yang istiqomah, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang luput darimu takkan mungkin mengenaimu. Apa yang mengenaimu tak mungkin luput dari dirimu. Mau supirnya orang lain, kalau memang Allah tetapkan kena, ya kena. Bukan gara-gara disalahkan, ini gara-gara naik mobil ini, kok naik mobil lain gak kena. Tidak. Justru berandai-andai dan larut dalam kesedihan seperti itu, ini membuka pintu setan. Setan yang membisikkan, dengan mengatakan, oh kenapalah begini, coba si Fulan yang bawa, gak begitu. Coba kau ditangani dokter ini, mungkin gak kejadian seperti ini. Jadi istiqomah membuat kita lempang menyikapi masa depan tanpa takut. Kita tahu Allah pasti lindungi kita, Allah pasti jaga kita. Terkait masa lalu, kita nggak nyesal juga. Apa yang udah terjadi, silahkan petik pembelajaran berharga dari itu. Tapi jangan sesali. Kenapa? Kau sesali pun nggak bisa pulang lagi. Nggak mungkin roda waktu itu balik lagi ke belakang. Tidak, ambil pelajaran dari setiap apa yang mengenakkan atau bahkan yang tidak mengenakkan sekali. Tapi pesan ketiga malaikat ini yang menarik. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terimalah kabar gembira, kalian akan masuk surga sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada kalian. Jadi buah terpenting dari istiqomah itu apa? Surga. Bahkan saya berani katakan, ibu-ibu, surga di sini bukan hanya cerita konteks surga akhirat, tapi juga tercakup di dalamnya surga dunia. Surga dunia itu apa, Ustaz? Hati yang tenang, jiwa yang bahagia. Itulah surga dunia. Dan kebahagiaan itu nggak ditentukan dengan berapa banyak uang yang ada, berapa tinggi jabatan yang diduduki. Kalau kita lihat miniatur kamar Rasulullah bersama Aisyah, itu kalau Nabi mau sholat tahajud malam, Aisyah terpaksa tidurnya lipat kakinya. Kalau nggak cukup untuk Nabi Muhammad sholat, berarti kecil apa kamar Rasulullah? Tapi Nabi mengatakan, baiti jannati, rumahku surgaku, padahal kecil. Nah, kenapa? Sekecil apapun tempat, sekecil apapun keluarga, itu tak menghalangi kita untuk berbahagia. Itu surga dunia. Istiqamah melahirkan kebahagiaan. Makanya salah satu kunci rumah tangga bahagia adalah ketika suami dan istri
saling menguatkan di jalan istiqomah. Ini pasti harus kita yakini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di ayat berikutnya Allah katakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini kelanjutan dari ucapan malaikat. Malaikat ngomong setelah memberitahukan 3 pesan. Jangan takut, jangan sedih, kalian masuk surga. Malaikat berkata, kamilah pelindung kalian di dunia. Jadi sebenarnya ketika kita istiqomah, ibu-ibu, ada malaikat di depan kita, malaikat di belakang kita, malaikat di kanan dan kiri kita yang melindungi kita. Tapi malaikat yang sama tidak akan melindungi ketika kita tinggalkan keistiqomahan. Nah, cuma kadang-kadang manusia ini kan baru sadar adanya perlindungan malaikat kapan? Kadang-kadang kalau ada kejadian di luar nalar manusia. Kejadian tabrakan 2 kendaraan besar bus, meninggal dunia seluruh penumpang kecuali anak bayi. Anak bayi nggak meninggal, yang lain meninggal. Ini artinya apa? Kalau kita berpikir, ya seharusnya lebih besar peluang selamat orang yang sudah dewasa dibanding anak bayi. Kan begitu logikanya. Orang yang besar bisa bergerak, anak bayi ini mesti digendong. Tapi yang terjadi apa? Anak bayinya selamat, orang dewasanya meninggal. Untuk menunjukkan kepada kita, wahai manusia, keselamatanmu itu di tanganku, kata Allah. Kau selamat bukan karena pandai kau melompat, bukan karena pandai kau jungkir balik, tidak. Bukan karena kau kuat, bukan karena kau hebat. Karena betapa banyak kejadian Allah berikan keselamatan bahkan kepada makhluk yang sangat lemah, bayi. Tak bisa buat apa-apa. Tapi ada malaikat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami adalah para pelindungmu, kata malaikat. Di mana? Di dunia malaikat melindungi kita, di akhirat malaikat melindungi kita. Jadi bukan hanya orang-orang yang istiqomah tak takut masa depan. Tak takut siapapun kecuali Allah, karena dia tahu Allah lah yang melindungi dia dengan para malaikat. Nah, bukan hanya itu, malaikat mengatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma taddamun. Bagi kalian segala apa yang kalian inginkan ada dalam surga, dan di dalamnya apa yang kalian minta semua tersedia. Menarik gak itu? Jadi memang istiqomah di dunia ini kan perlu menahan sabar. Sabar itu kata para ulama ada 3. Berbuat ketaatan perlu sabar. Sholat perlu sabar gak? Perlu. Bangun subuh sabar. Sholat isya kadang-kadang udah ngantuk badan, deletik, sholat juga kita. Perlu sabar. Puasa perlu sabar gak? Perlu sabar. Semua ketaatan perlu sabar. Hadir ke majelis ilmu pun perlu sabar. Kalau enggak, bagus pergi ke mall aja lah, atau ke kafe aja lah dulu. Tapi kita mau luangkan waktu perlu sabar. Nah, bukan hanya berbuat ketaatan perlu sabar, ninggalkan maksiat pun perlu sabar. Tarikan ingin sukses dengan cara-cara instan, ingin banyak duit dengan cara-cara instan. Ini kan godaan maksiat itu tinggi. Godaan lawan jenis, godaan jabatan, godaan harta. Harus sabar. Termasuk sabar menghadapi segala ketetapan Allah, baik yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi. Promosi jabatan, ketetapan Allah kita senangi, itu pun perlu sabar. Jangan sampai kau gunakan nikmat yang Allah berikan untuk buat maksiat kepadanya. Ketika Allah uji dengan apa yang tak kita senangi, itu pun perlu sabar. Karena boleh jadi
lewat ujian-ujian yang Allah berikan itu, kita berharap diri kita ya tetap berada pada jalan yang istiqomah. Jadi surga itu terdapat apa yang kita. Namun yang paling menarik adalah ayat berikutnya, nuzulan min ghafurir rahim. Surga itu janji-janji Allah yang disampaikan sebelumnya itu apa? Nuzula, penghormatan yang Allah berikan dari Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menghormati betul orang yang istiqomah. Kenapa? Ibu-ibu, kalau malaikat tak buat dosa, tak buat maksiat, ya wajar. Memang malaikat tidak disetting dalam penciptaannya punya kecenderungan buat maksiat. Orang gak ada nafsunya. Makanya selalu bertasbih kepada Allah, sujud kepadanya. Ya. Tapi manusia ini, ketika ada orang yang dalam dirinya ada potensi buat maksiat, ada potensi buat jahat, ada potensi justru menyimpang dari jalan Allah, dengan segala godaan yang ada, dia justru memilih, udahlah aku sabar aja lah, aku nantikan kenikmatan yang abadi di akhirat daripada kenikmatan semu di dunia. Orang yang sabar seperti itu, maka pantas Allah mengatakan nuzulan min ghafur rahim. Allah memberikan hormat kepada orang-orang yang istiqomah. Jadi ini potret gambaran. Para hadirin sekalian, jangan pernah khawatir penilaian orang kepada kita ketika kita memilih untuk istiqomah. Kadang-kadang orang dalam pergaulan, misalnya dia pakai jilbab yang syar'i, dia pakai nutup aurat yang baik, takut dijauhi dari kawan-kawan. Kadang-kadang seorang ya mulai menghafal Quran, dia juga mulai kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari. Kadang-kadang kita merasa kalau aku terlalu begini nanti malah dijauhi orang. Ada anggapan sebagian orang seperti itu. Tapi harus kita pahami bahwasanya apa? Istiqomah itu ketika kita niatkan memang tujuan akhirnya semata-mata untuk Allah, Allah akan memberikan kepada kita semacam apa? Semacam satu kedudukan dan martabat yang membuat orang takzim dan hormat sama kita. Dari mana dalilnya? Ya, kalau Allah pun hormat sama orang yang istiqomah, apalagi orang yang gak istiqomah. Saya ada pernah diceritakan oleh guru saya. Ketika itu dia sempat lama bekerja di Islamic Center London. Mereka suatu ketika diberikan kesempatan bertemu untuk berbincang-bincang dengan Ratu Elizabeth sebelum meninggal sebelumnya. Ketika itu, di saat perwakilan dari agama-agama lain ya tetap menyesuaikan dengan protokol istana, si dosen saya ini justru ketika ratu mau menjabat tangan, dia justru tak mau menjabat tangan. Ini terlepas soal hukum musafah, jabat tangan laki-laki perempuan bagaimana, dia milih untuk tak jabat tangan. Yang terjadi apa? Ratu tadi merasa ada yang mengganjal. Sampai setelah tamu-tamu semua udah pulang, Ratu minta sama ajudannya, tolong panggil dulu. Ada satu orang tadi di antara tamu, dia tak mau salam sama aku. Aku mau tanya dulu kenapa. Saat itu ditanyalah, kenapa Anda tak mau salam sama saya? Ketika itu dengan bijaksana si dosen saya tadi mengatakan,
Ya, ratu, saya tak jabat tangan bukan karena tak menghargaimu, bukan tak menghormatimu, tapi menurut agama yang saya yakini dan imani, saya tidak pantas untuk berjabat tangan. Dijawab gitu. Lantas kemudian dipertanyakan lagi oleh ratu. Dia balikkan, bukankah dalam peraturan istana gak semua orang juga boleh jabat tangan dengan ratu, katanya. Baru tercengang. Oh iya betul, gak sekarang kalangan boleh jabat tangan dengan saya. Dia bilang, dalam ajaran agama kami begitu juga, katanya. Setelah dia berikan penjelasan yang logis, rasional, namun mengena, apa yang terjadi? Bukan tambah orang itu marah sama dia, justru dia ingat, ini orang ini memang komitmen kita untuk istiqomah, justru itu memberikan nilai tambah, orang jadi menghargai kita. Justru kalau kita sendiri tak hormat pada ajaran agama kita, apalagi orang lain kita anggap berharap hormat pada ajaran agama kita. Nah jadi para hadirin, kadang-kadang seorang dalam pergaulan misalnya lintas agama atau lintas bangsa, lagi duduk-duduk ditawari minum khamar misalnya, minum khamar lah, ayo minum mabuk kita. Kebanyakan orang, kalaupun dia tidak mau minum, apa alasannya? Aduh, lagi gak enak badan ini. Dia gak mau katakan, aku tak mau minum itu karena memang dalam agamaku dilarang. Dia cari alasan lain. Dia menganggap, kalau aku katakan nanti dalam agamaku itu memang dilarang, takut menyinggung dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ketika kita justru komit istiqomah dalam kondisi apapun dengan ajaran agama kita, justru orang akan makin respect. Artinya apa? Ini orang yang betul ini, beragama gak main-main. Ini yang Allah katakan. Ketika kau istiqomah, Allah berikan begitu banyak fasilitas untukmu di dunia dan akhirat. Allah katakan nuzulan min ghafurur rahim. Itu bentuk penghormatan Allah kepada orang yang istiqomah. Hebat gak itu? Maka dari itu penutup ayat yang jadi pembahasan kita hari ini, Allah katakan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan orang yang mengajak orang lain menuju Allah. Orang yang mengajak orang lain untuk berbuat amal soleh. Kemudian dia berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Jadi kaitan antara ayat ke-33 ini dengan ayat sebelumnya yang cerita tentang istiqomah apa? Ibu-ibu, semakin kita istiqomah, maka diamnya kita pun itu sudah bernilai dakwah. Dan tidak ada perkataan yang lebih tinggi derajat dan nilainya di sisi Allah melebihi perkataan kita ngajak orang kepada Islam, ngajak orang untuk berbuat baik. Ayo kita buat proyek ini yuk. Ayo kita buat gerakan ini yuk. Nah, semakin kita yang ngajak orang yang istiqomah, semakin orang lain mudah mengikut. Tapi kebanyakan problem dakwah yang terjadi zaman sekarang apa? Kita ngajak orang yang diajak nengok yang mengajak. Dia pun nggak betul-betul juga ini. Gimana kita ikut? Kan begitu. Makanya ada ungkapan hadis Nabi, istaqimu yustaqamu bikum. Istiqomahlah kau. Keistiqomahanmu itu cukup membuat lingkungan sekitarmu ikut istiqomah. Jadi Nabi Muhammad pernah mengatakan dalam sebuah hadis, akhlak yang tercela menular. Tapi hadis tadi mengatakan istiqomah itu juga menular. Kita berkawan sama orang istiqomah, kita pun terbawa ikut istiqomah. Maka disinilah pentingnya kita membina ya komunitas atau yang kita sebut ekosistem.
Kalau teman-teman circle kita orang-orang makin banyak yang istiqomah, kita pun ringan untuk beristiqomah. Tapi kalau banyak circle kita orang-orang yang justru memberikan, istilah zaman sekarang, toksik, beracun. Artinya apa? Kasih dampak yang buruk untuk kita. Suka nipu, suka bohong, suka janji tak tepati, suka ini dan itu. Lambat laun kita pun akan ikut. Jadi tidak ada perkataan yang lebih baik dalam timbangan Allah melebihi perkataan orang yang mengajak pada kebaikan dan dia sudah mengimplementasikannya terlebih dahulu pada dirinya sebelum mengajak orang lain. Semakin kita istiqomah, semakin berat bobot dakwah yang kita serukan kepada lingkungan dan orang-orang sekitar kita. Semakin kita istiqomah, makin besar pengaruh yang bisa diberikan keistiqomahan kita terhadap ajakan-ajakan kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan ya ayat yang tadi kita baca dari surah Fussilat menambah semangat kita ini untuk makin istiqomah, dan yang paling penting ya, makin kita istiqomah makin banyak buah-buah indah dari agama ini yang hanya Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman kemudian beristiqomah. Saya buka kesempatan untuk berkomentar, tanya jawab kepada ibu-ibu sekalian sebelum nantinya kita tutup dengan doa. Dipersilakan. Bismillah. Silakan Ibu. Ya, baik. Ibu-ibu yang saya muliakan, dalam hidup ini apapun yang kita kerjakan itu ada dua level. Ada yang kita lakukan sebagai tujuan, ada yang kita lakukan sebagai sarana mencapai tujuan. Ya, ada yang kita buat memang itu tujuannya. Ada yang kita buat, ini bukan tujuan, tapi sarana untuk sampai pada tujuan. Semakin mulia tujuan yang kita miliki, semakin bernilai aktivitas yang kita buat. Nah, kalau tujuan itu sifatnya baku, tetap, tak boleh berubah. Tujuan hidup nggak boleh berubah. Tujuan kita dalam konteks ibadah, dakwah itu gak boleh berubah. Tapi sarana untuk mencapai tujuan bisa sifatnya dinamis. Ya, tadi Ibu sampaikan sebuah majelis awalnya kita merasa oh banyak ilmu yang ku dapat, banyak circle yang menambah pengaruh positif dalam hidup. Lambat laun kita merasa seperti visi majelisnya udah berubah, atau kita merasa majelis ini ya sudah tidak bisa memberikan satu dampak dengan besaran pengaruh yang sama. Ya, sebelum memutuskan meninggalkan majelis itu atau tidak, kita harus tanya pada diri kita. Kalau kita bertahan di sana, seberapa besar dampak yang bisa kita berikan untuk mengembalikan majelis itu kepada kondisinya semula. Kalau kita merasa peran kita kalau kita mainkan di situ bisa besar, ya, maka jangan sekedar kita menunggu untuk diwarnai, tapi kitalah yang terlibat aktif untuk mulai mewarnai. Tapi kalau sekiranya kita merasa kalau aku nanti begini pasti bersih tegang, karena circle orang-orangnya sudah banyak yang berubah dan orientasinya sudah beda. Nah, Rasulullah pernah mengatakan sebuah hadis, seorang mukmin yang bergaul
dan bersabar atas perlakuan buruk orang kepadanya lebih baik daripada mukmin yang meninggalkan pergaulan dan tidak sabar atas interaksi orang terhadapnya. Jadi baru tinggalkan itu opsi terakhir. Opsi terakhir. Tapi kita melihat kalau bisa aku warnai, bertahan di situ untuk mewarna. Kalau bisa kita tetap kawal, justru kita perlu lihat. Kalau kita keluar, justru jangan-jangan makin hancur lagi majelis itu. Mungkin selama ini gak optimal, tapi minimal dengan keberadaan kita masih ada aspek positif yang kita coba tawarkan di situ. Tapi ketika kita sadar, aku gak ada di situ, mungkin lebih buruk lagi kondisinya, maka minimal bersabar. Tapi kalau kita sudah sampai pada suatu keyakinan, bertahan di situ malah bisa mengganggu akidah dan keimanan kita, barulah mundur. Tahap mana kita merasa itu sudah mengganggu akidah? Misalnya majelis itu sudah terang-terangan memperolok ayat Allah. Majelis itu berubah dari majelis ilmu jadi majelis gosip, ya. Majelis itu udah berubah, kita takar lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Di saat itu jangan ragu lagi, karena majelis itu hanyalah sarana, bukan tujuan. Tapi kalau sarana itu masih bisa dipertahankan dan kita menilai keberadaan diri kita masih bisa memberikan nilai tambah di sana, bertahan walaupun kita bersabar. Demikian. Ya. Silakan ibu-ibu yang lain. Baik ibu-ibu, kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin bisa kita padakan dan cukupkan majelis ilmu kita sampai di sini. Ada yang bertanya ibu? Enggak. Silakan, boleh. Iya. Iya. Tadi saya sampaikan bersabar itu terbagi 3. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menerima ketetapan Allah. Sabar dalam menerima ketetapan Allah ini kadang-kadang sabar ketika dapat ketetapan yang baik. Perlu sabar supaya kita tidak berlebihan dan menyimpang dalam menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tapi yang paling banyak tentunya sabar dalam menerima ketetapan Allah yang tak menyenangkan hati. Sabar ketika sakit, sabar ketika bangkrut, sabar ketika mungkin dapat pengkhianatan atau kena tipu atau apapun. Ini kan tentunya sesuatu yang tak mengenakkan hati. Bagaimana kita dapat kuat bersabar untuk itu? Ada satu perkataan yang disampaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata, tidak ada satupun musibah yang menimpaku kecuali aku mampu bersyukur atas musibah itu karena 3 hal. Jadi 3 hal ini kalau kita renungkan membuat kita makin kuat untuk bersabar. Pertama apa? Apapun musibah yang tak mengenakkan yang menimpa kita, gimana supaya kita bisa bersabar? Bahkan bukan sekedar bersabar, bahkan bisa bersyukur. Pertama, kalau kita lihat apa yang menimpa kita dengan potensi yang mungkin lebih buruk yang bisa terjadi,
Kalau kita renung, ya Allah, bahkan di balik musibah ini pun masih ada nikmat-Mu. Contoh, kita tengok rumah kita banjir, ya. Tapi walaupun banjir, gak ada barang yang hilang. Tapi ada orang udah kena banjir, perhiasannya hilang, elektroniknya rusak. Mungkin kita banjir, ada yang gak mengenakkan. Tapi kalau kita lihat, bahkan di balik sesuatu yang buruk pun Allah masih berikan dalam kadar yang membuat kita kuat menerimanya. Bandingkan kalau Allah kasih musibah yang lebih berat lagi. Makanya orang yang dapat musibah, yang membuat kita kuat itu apa? Membandingkan dengan orang yang dapat musibah lebih besar lagi. Itu membuat kita, oh, aku kehilangan ayah, aku kehilangan ibu. Ada orang yang udah kehilangan dua-dua. Aku kehilangan ini. Ada orang yang kehilangan lebih banyak lagi. Nah, itu membuat kita mampu bersabar. Ini yang pertama. Yang kedua, apapun kejadian yang tak mengenakkan bagi kita, selama yang tak mengenakkan itu tidak sampai menimpa aspek agama kita, maka bersyukurlah. Pengertiannya apa? Kadang-kadang kita, ibu-ibu, misalnya kena tipu, atau ada yang mengkhianati kita, atau ada orang yang mem-PHP-kan kita, kecewa kita dalam hati, sedih betul. Tapi sebesar-besarnya kesedihanmu, selama yang menimpamu itu justru makin rajin membuatmu kuat sholat malam, kuat puasa, kuat sedekah. Jangan pernah engkau menyesal. Kenapa? Boleh jadi banyak hal-hal yang sifatnya musibah itu cara Allah untuk mendorong kita makin beramal soleh. Jadi gimana bisa sabar? Ya udah, menghadapi hal-hal yang tak mengenakkan pun jangan buat hal yang tak mengenakkan itu membuatmu tinggalkan kebiasaan baik yang sudah kau buat. Lanjutkan. Kalau perlu tingkatkan. Itu cara supaya kita bisa sabar. Yang ketiga, dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimanapun seorang itu tertimpa sesuatu yang tak mengenakkan dalam hidupnya, cara kita untuk bersabar, ingat-ingat di sisi lain banyak Allah berikan kepada kita yang orang-orang juga tidak dapat bahkan mengharapkannya. Makanya kalau kita baca surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, apa artinya? Sungguh kami telah berikan padamu Muhammad nikmat yang banyak. Apa latar belakang turunnya surah itu? Sebuah riwayat menyebutkan Nabi Muhammad sedih sebelum turun surah itu. Kenapa? Karena orang-orang kafir mengatakan, biari aja Muhammad, dia tak punya anak laki-laki, bentar lagi dia mati, dilupakan karena nggak ada yang bawa nama bin Muhammad. Yang namanya orang mengharap punya anak laki-laki, anak laki-laki Nabi ada tiga meninggal saat bayi, sedihlah Nabi. Tapi Allah katakan, inna a'tainakal kautsar, Muhammad, jangan kau pikir yang kau nggak punya aja, tapi berapa banyak nikmat lain yang sudah Allah berikan kepadamu. Nah, itu yang membuat kita, walaupun dalam kondisi kita tertimpa hal yang tak mengenakkan, tapi di sisi lain banyak kelebihan-kelebihan yang Allah karuniakan untuk kita, yang belum tentu semua orang mendapatkan hal yang sama, sehingga kita pun mampu lebih kuat untuk bersabar. Nah, itu tips yang bisa saya sampaikan sebagaimana yang disampaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada lagi Ibu? Nah, baik, mari sama kita akhiri majelis ilmu kita dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba idza syi'ta sahla fasahil jami'a umurina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan pertemuan pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.